Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 048. Akhirnya Maisie menjawab permintaan dari mantan atasannya. Namun sebelum ia memberikan suatu pemaparan, terlebih dahulu ia meminta maaf kalau jawabannya kurang tepat. Selama Maisie menjelaskan, semua orang dalam satu ruangan itu terdiam hingga sampai ke titik kesimpulannya. Semua terkagum, tidak ada satupun yang memprotes jawaban Maisie. Mereka menganggap suatu jawaban yang sangat tepat. Karena mereka yang hadir semua senior. Tetapi mereka tidak menyangka Maisie bisa menjawab permasalahan yang sedang mereka hadapi. Setelah itu Maisie permisi untuk pulang. Karena ia kasihan sama Veronica yang menunggu di luar. Karena barang yang dicari tidak ada yang cocok. Ia bersama Veronica langsung saja pulang. Apalagi hari sudah sore. Tidak butuh waktu yang lama. Mereka tiba di rumah. Seperti biasa kalau pulang dari luar, mereka masuk kamar masing-masing. Malam pun sudah tiba. Sebelum beristirahat, ia memilih untuk membuka komputer. Karena ia harus menyelesaikan pekerjaan yang masih tercecer di berbagai file. Pagi hari yang cerah, Maisie ikut membantu asisten rumah tangganya di dapur. Untuk mempersiapkan sarapan pagi itu, ia merasa untuk hari itu tidak ada kegiatan di luar rumah. Maka ia mondar-mandir saja setelah sarapan pagi. Namun handphone di atas meja berdering. Setelah ia melihat nama pemanggil, ternyata Deki yang menelpon. Maisie sudah mengira apa yang harus Deki laporkan pagi ini. Tidak menunggu lama ia menerima telepon dari Deki. Ia langsung bertanya ada kabar apa. Deki menjelaskan bahwa ada petugas dari dealer mobil mengantarkan mobil yang bos pesan kemarin. Tapi kenapa diantar ke rumah, ungkap Deki. Jadi harus diantar kemana itu mobil, jawab Maisie. Mendengar jawaban bosnya Deki terdiam. Sebenarnya mobil itu untuk kantor yang mana, tanya Deki lagi. Mobil itu saya beli bukan untuk kantor, mana, jelas Maisie. Tetapi itu mobil buat kamu pakai untuk mendukung kerja kamu sendiri, sambung Maisie. Terlalu mewahlah buat saya, jawab Deki. Kalau terlalu mewah, pakai saja mobil angkot kamu saja, ledek Maisie. Biar mobil yang itu kamu masukin saja dalam garasi. Ah, kamu ada-ada saja, jawab Deki. Jadi mau bagaimana lagi, kata Maisie. Apakah kamu masih tetap mau seperti orang di sana? Pakai jas naik motor. Lama-lama masuk rumah sakit jiwa. Maisie tertawa. Deki diam saja mendengar ledekan temannya. Sekaligus bosnya sendiri. Kalau begitu terima kasih saja, kata Deki. Tapi mobil itu pendukung kelancaran kerja kamu, sambung Maisie. Akhirnya teleponnya ditutup. Setelah telepon ditutup, Deki baru menyadari bahwa selama ini Maisie selalu memperhatikannya. Karena ia dianggap gila oleh Maisie. Karena pakai baju jas naik motor. Tetapi sebenarnya selama di atas motor, baju jasnya tidak pernah ia pakai. Setelah turun dari motor baru ia memakainya. Maisie pun di rumah masih santai saja setelah ditelepon oleh Deki. Namun ia selalu memikirkan, jangan sampai ada karyawannya pengangguran akibat kesalahan manajemen. Karena ia pernah merasakan di PHK. Padahal ia waktu itu lagi butuh pekerjaan. Itu sebagai pelajaran yang berharga baginya. Di saat ia menjadi pemilik bisnis, jangan sampai ada pegawai maupun karyawannya mengalami nasib yang sama. Yang ia pikirkan bukan bagaimana cara meningkatkan jumlah kekayaannya. Tetapi yang lebih penting ia pikirkan adalah bagaimana agar pengangguran di luar sana tidak bertambah. Akibat manajemennya salah. Memang tidak ringan memikirkan karyawan yang jumlahnya tidak sedikit. Tetapi ia tetap optimis akan bisa menyelamatkan dari kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun sekarang perekonomian sedang anjlok di bawah rata-rata. Hari pun sudah beranjak sore. Tidak terasa waktu telah berlalu begitu cepat. Sudah seharian Maisie di rumah saja.
Namun rasa capeknya hampir sama saja. Seperti ia masih menjabat sebagai direktur utama dulu. Bedanya kalau direktur ia harus setiap hari ke kantor. Tetapi tidak terlalu memikirkan akhir dari karyawan apabila terjadi kebangkrutan perusahaan. Lain halnya dengan sekarang. Walaupun hanya di rumah, lebih banyak yang harus ia pikirkan, terutama nasib karyawannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 17.30 menit. Sebentar lagi waktu malam tiba. Ia mendengar suara orang berbicara di luar. Tetapi ia paham suara Bapak Kodir. Tetapi ia tidak jelas suara teman bicaranya siapa. Ia langsung mengintip dari balik kaca. Ternyata Brand baru tiba. Ia tetap saja di dalam. Belum lama Brand pun masuk. Mereka duduk di sofa ruang keluarga. Maisie bertanya bagaimana kabarnya. Sudah 2 hari dingin-dingin saja. Brand hanya tersenyum saja. Baru ia menjawab karena ia terlalu capek. Tambah lagi hari hujan terus. Pulang dari galangan ia langsung tidur. Mereka pun berbincang-bincang. Hingga membahas tentang tertundanya waktu yang mereka tunggu-tunggu. Yaitu hari pernikahan mereka. Karena kemarin sudah tertunda. Maka mereka bersepakat untuk menunggu waktu 1 bulan lagi. Kebetulan malam itu malam libur kerja. Maka Brand mengajak Maisie untuk keluar. Karena ia merasa boring di rumah terus. Pikiran hanya tentang bisnis. Sekali-kali cari angin segar dulu. Maisie hanya ikut saja apa kata Brand. Tetapi malam itu lain dari biasanya. Brand mengajak Veronica untuk menyetir. Brand pun memahami Veronica bahwa dia butuh pemandangan baru juga. Maisie memanggil Veronica di dalam kamarnya untuk menyiapkan mobil. Melihat Veronica keluar dari kamar sudah pakai baju tidur, Maisie menyuruh untuk ganti baju kalau mau ikut. Veronica tersenyum saja. Semua sudah siap. Mereka berangkat. Walaupun tujuan tidak pasti kemana. Yang pasti keliling kota dulu malam itu. Akhirnya mereka memilih untuk duduk di taman kota, karena orang pun ramai di sana. Veronica malam itu terasa happy, karena sudah lama ia tidak menikmati malam minggu di luar rumah. Semenjak ia bekerja di rumah majikannya. Namun ia tidak menuntut itu, karena bagaimanapun, majikannya itu orangnya baik dan penuh perhatian. Maka ia pun selalu menjaga majikannya dari orang-orang jahil. Lagi santai malam itu, sambil menikmati minuman hangat. Sengaja Veronica duduk tidak semeja dengan bosnya. Ia duduk sendiri agak di bagian belakang. Tetapi ia memperhatikan ada orang yang berlaku aneh. Setelah melihat majikannya. Bagi Veronica itu mencurigakan. Namun kedua bosnya itu tidak menyadari bahwa ada orang yang mencurigakan. Apalagi kedua lelaki itu selalu berbisik-bisik, dan lebih membuat Veronica curiga. Ada sesuatu di tangan kedua lelaki tersebut. Veronica terus memperhatikan gerak-gerik kedua lelaki itu. Tetapi ia sengaja tidak memberitahu bosnya. Takut kecurigaannya salah. Tapi yang penting tetap awas untuk melindungi kedua bosnya itu. Veronica sempat bertanya-tanya dalam hati. Andai kata orang itu ada niat jahat terhadap bosnya, apa salah mereka? Padahal bosnya terkenal baik. Kecurigaannya terus bertambah. Melihat kedua orang itu terus mendekat, ia langsung berdiri tidak jauh dari bosnya. Ia pikir kalau memang orang itu berniat jahat, sebelum mereka sampai untuk mencelakai bosnya, akan lebih duluan ia menghajar. Yang penting masih dalam jangkauannya. Ternyata benar salah satu dari lelaki itu berlari ke arah kedua bosnya sambil memegang senjata tajam. Tanpa bosnya sadari, sebelum pisau lelaki itu bisa melukai majikannya, Veronica langsung bereaksi secepat kilat, langsung menghantam lelaki itu. Sekali hantam lelaki itu tidak berdaya. Brand dan Maisie baru sadar setelah melihat Veronica menginjak leher lelaki itu. Mereka tidak melihat kapan Veronica lewat di depannya.
Setelah ia menjatuhkan lelaki itu, ia melihat temannya yang mencurigakan. Ternyata sudah kabur. Akhirnya Veronica mengunci pergerakan lelaki itu. Brand tidak menyangka bahwa Veronica pintar bela diri. Tetapi kalau Maisie sudah lama tahu semenjak Veronica marah-marah di acara reuni dulu. Sebelum mereka menelpon polisi, Veronica menginterogasi lelaki itu. Siapa yang menyuruh ia mencelakai bosnya? Namun lelaki itu diam saja. Kesabaran Veronica pun sudah hampir habis. Ia mencoba sepertinya ingin mematahkan lehernya. Karena sudah terasa sakit mungkin. Baru lelaki itu memberitahu orang yang menyuruhnya untuk membunuh Maisie. Karena Veronica tidak kenal dengan nama yang disebut lelaki itu, Veronica memanggil majikannya. Ternyata orang yang menyuruh lelaki itu adalah direksi yang dipecat oleh Bapak Zouri. Dia adalah direksi kantor perusahaan yang baru ia beli. Setelah mendengar jawaban lelaki itu, Brand menelpon polisi. Tidak lama polisi tiba. Veronica menyerahkan penjahat itu. Dan mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk pulang saja. Masih merasa takut, Maisie diam saja selama di perjalanan pulang ke rumah. Brand menyadari bahwa Maisie masih gemetar. Ia selalu memeluknya. Di samping Brand memeluk Maisie, ia selalu memperhatikan Veronica yang sedang menyetir. Brand heran kepada Veronica, seperti tidak ada kejadian yang baru dialami. Ia melihat Veronica goyang-goyang kepala, sambil bernyanyi-nyanyi. Setelah tiba di rumah, mereka masih ngobrol di ruang keluarga. Maisie pun sudah tampak santai, tidak terlihat tegang lagi. Brand bertanya kepada Veronica, bagaimana peristiwa itu tadi bisa terjadi? Belum lama kita tiba di taman tadi. Saya sudah curiga dengan kedua lelaki itu. Karena mereka terus memperhatikan bos. Sambil berbisik-bisik, dikuatkan lagi kecurigaan saya ada sesuatu di tangannya. Mulai saat itu saya mengambil jarak jangkauan, jawab Veronica. Kenapa kamu tidak kasih tahu kami? Kalau dari kita baru tiba kamu sudah melihat ada orang yang mencurigakan, kata Maisie. Sengaja saya tidak kasih tahu. Takut kecurigaan saya salah, jawab Veronica. Yang penting bos berdua aman dan selamat, kata Veronica sambil tersenyum. Akhirnya Veronica pamitan untuk tidur duluan. Tinggal Brand bersama Maisie di ruangan itu. Mereka tetap ngobrol dan membahas kejadian yang baru saja mereka alami. Brand tidak menyangka Veronica bisa bela diri. Tidak salah kamu memilih Veronica sebagai sopir. Memang kamu sudah tahu bahwa Veronica bisa bela diri, tanya Brand. Saya tahu. Waktu ada acara reuni, ada teman-teman yang mempermalukan saya. Tampaknya ia tidak terima. Dan saya tidak tahu dari mana Veronica muncul. Tahu-tahu ia sudah menghajar orang tersebut. Mulai waktu itu saya tahu bahwa Veronica pintar bela diri. Jelas Maisie. Sore kemarin hampir juga kejadian lagi. Untung teman kita sendiri. Saya lihat wajahnya sudah berubah. Siapa teman kita itu, tanya Brand. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.